kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selepan, Ibu Dr. Erika Rosidiana, MSI. Kepada Ibu Erika, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator kita untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh sangat indah hari ini kita dapat bersama menambah ilmu kita, menambah persaudaraan kita, dan kiranya pada hari ini banyak manfaat yang dapat kita peroleh bersama. Bapak Ibu, kita telah memulai acara kita ini dengan doa, telah kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. Kiranya rapat kita ini ataupun webinar kita ini berjalan dari awal hingga akhir nanti dengan lancar dan sukses. Adapun mengapa kita mengadakan ini, karena kita tahu di pembelajaran kita sekarang ini adalah sangat butuh bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam pelajaran kita. Kita yang hadir di sini dari berbagai bidang ilmu, lintas minat pelajaran, dan yang paling pentingnya di dalam kita menanamkan sifat sikap dan kepedulian ataupun perilaku anti korupsi di peserta didik kita. Untuk ini kita beri tepuk tangan yang sebesar-besarnya untuk Pak Era Saputra yang telah bersedia untuk menjadi narasumber. Beliau ini sangat hebat sekali. Saya apresiasi dengan beliau, sahabat saya. Semoga kita sama-sama sukses ya Pak, semua kita guru-guru ini. Terima kasih Pak untuk hadir di SMA Negeri 1 Selepan bersama-sama untuk kita komunitas belajar kita ini semakin meningkat. Terima kasih ya Pak. Dan yang tidak luar biasa, yang sangat hebat, Ibu Lailan. Saya kagum dengan beliau karena dengan semangatnya telah banyak memberi perkembangan di SMA Negeri 1 Selepan. Baik juga seingat saya sekarang ini Bu Lailan menjadi pengembang, sehingga hari Sabtu di SMA Negeri 1 Selepan itu diadakan pengajian ya Bu ya. Tausiah untuk anak-anak. Keren Bu, terima kasih Bu. Dan hari ini beliau juga telah ikut membuat mata pembelajaran ini sehingga nanti kira-kira pembelajaran yang berdiferensiasi yang menjadi kadang-kadang kebingungan dari banyak guru bisa terrealisasi atau lebih mudah. Oke Bu, demikian pembuka dari saya. Silakan Pak Moderator diinikan kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Erika Rosdiana atas sambutannya yang inspiratif. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pemaparan dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Muhammad Era Syahputra Siregar, MPD, yang merupakan guru penggerak Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Brandan Barat. Bapak Muhammad Era Syahputra Siregar akan membahas bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku anti korupsi di kalangan siswa. Kepada Bapak Muhammad Era Syahputra Siregar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mahesa Arga, calon sarjana yang saat ini sedang mengabdikan dirinya di SMA Negeri 1 Selepan. Saya buka dengan pantun juga karena tadi Pak Arga dengan pantun, saya coba juga dengan pantun. Ambilkan sedaku si buah lakum untuk dimakan di waktu senja. Kata dibuka, Assalamualaikum dengan bismillah awal pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang kepada kita semua, para peserta webinar dari kelompok belajar SMA Negeri 1 Selepan. Yang terhormat, Ibu yang luar biasa yang menakhodai SMA Negeri 1 Selepan, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selepan, Ibunda Dr. Anda Erika Rosdiana, MSI. MSI ini kalau kawan-kawan perlu tahu adalah master segala ilmu. Jadi Bu Erika ini master segala ilmu. Ya, dalam kesempatan ini izinkan kita share ya, kita sharing
dalam konteks kemajuan generasi muda kita, terutama dalam giat implementasi kurikulum merdeka, di mana di dalamnya kita ketahui ada salah satu muatan materi yaitu diferensiasi. Nah, apa diferensiasi dan bagaimana sebenarnya konteks pelaksanaannya dalam pembelajaran dan hubungannya dalam menanamkan sikap dan perilaku anti korupsi. Itu nanti kita coba kaitkan pembelajaran diferensiasi dengan sikap perilaku anti korupsinya. Saya terlebih dahulu mohon izin Ibu Erika dan kawan-kawan, saya terfokus dulu dengan pembelajaran diferensiasinya dulu nih. Boleh Pak Arga saya dijadikan host supaya bisa share screen. Baik, sambil menunggu share screen, selain Bu Erika, ada juga nih senior saya, Ibu Susan, yang juga merupakan wakil kepala sekolah, ada Bang Thomas, sahabat saya, yang juga merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, SMA Negeri 1 Cilepan, dan Bapak Ibu Guru, rekan seperjuangan SMA Negeri 1 Cilepan, serta seluruh para peserta yang mungkin tergabung dari berbagai sekolah lainnya. Baik, saya coba untuk share screen terkait dengan materi yang akan saya bawakan hari ini. Terlebih dahulu salam bahagia untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, materi yang saya angkat, yang diamanahkan kepada saya, yaitu terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu sebenarnya makna dasar dari diferensiasi. Ya, ada senior saya Kak Susan juga yang merupakan guru penggerak. Jadi di implementasi kurikulum merdeka ini, bahasa pembelajaran berpusat pada peserta didik ini saya pikir bukanlah hal yang tabu lagi, karena memang konteksnya dalam proses pembelajaran, fokus pembelajaran kita itu harus tertuju pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau lebih sering disebut pembelajaran berdiferensiasi. Baik, satu hal yang mungkin menjadi renungan buat kita, di mana kalau bahasa Islamnya bermuhasabah diri, apa sebenarnya yang akan kita lakukan pada saat kita merancang pembelajaran? Dari sudut mana dulu yang perlu kita perhatikan dalam merancang sebuah pembelajaran? Karena pada hakikatnya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam hakikatnya guru ini sama seperti petani. Yang perlu kita perhatikan, seorang petani itu pastinya sebelum dia bekerja, ada alat-alat yang dia persiapkan untuk mengolah sawahnya. Sawah itu apa? Sawah itulah instansi pendidikan yang hari ini tempat kita bertugas, sebagai tempat kita bertugas. Nah, sementara anak-anak peserta didik kita, itulah benih-benih yang harus kita semai sehingga nanti bisa dapat tumbuh subur dan menghasilkan benih-benih unggul lainnya. Nah, maka saat merancang pembelajaran itu, hendaknya kita selaku guru semaksimal mungkin memperhatikan kebutuhan belajar murid yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau kita merefleksikan diri sesaat, yang pertama, bukankah setiap peserta didik itu memiliki potensi dari dirinya dalam proses pembelajaran? Bagaimana dia bisa berhasil dalam menjalankan pembelajaran? Di sudut mana dia yang bisa potensial untuk mengembangkan dirinya? Kemudian yang kedua, keberhasilan belajar peserta didik itu pastinya sangat dipengaruhi oleh guru, oleh lingkungan, oleh teman sejawat, oleh kondisi, cara kita mengajar, metode yang kita gunakan,
strategi pembelajaran apa yang akan kita lakukan, karena memang setiap pelajar kita memiliki minat dan bakat yang unik bagi setiap peserta didiknya. Nah, di sini yang ketiga, kita sebagai guru menjadi kunci dari perkembangan program yang akan kita lakukan. Kita menjadi kunci dalam mengembangkan berbagai program pembelajaran untuk dapat mendukung keberhasilan dari murid-murid kita, terutama dalam mata pelajaran yang kita ampu. Karena tadi judulnya adalah lintas pelajaran, maka kita bisa sesuaikan dengan bidang studi yang kita ampu masing-masing. Nah, selanjutnya, selain itu, maka salah satu aspek yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka ini tidak terlepas dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana perbedaan individual dari peserta didik itu, background dari tiap-tiap peserta didik itu akan sangat mempengaruhi pengalaman belajar yang akan diterima oleh murid. Selain itu juga sangat berpengaruh dengan kebutuhan belajar dan minat belajar dari murid itu sendiri. Maka itu tadi yang telah saya sampaikan di awal, bagaimana kita bisa terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan belajar murid, pengalaman belajar murid, minat dan bakat atau potensi yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Terlebih dahulu kita petakan, mapping strategi dulu untuk bisa menerapkan pembelajaran apa yang cocok, materi apa yang bisa, dan seterusnya. Nah, beberapa pemahaman yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, suatu pendekatan di mana kita mengakui bahwa setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang sangat heterogen, sangat berbeda-beda antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Dan ini tidak jarang kita temui di tiap-tiap sekolah kita, baik itu di perkotaan ataupun di perdesaan. Maka dapat kita perhatikan, mohon maaf apalagi sekarang dengan sistem zonasi, maka kita tidak bisa lagi melakukan seleksi. Adapun seleksi di masa lalu yang mungkin dilakukan oleh sekolah-sekolah yang branded, sekolah-sekolah yang mungkin besar, itu pun masih terdapat perbedaan potensi dan kemampuan yang berbeda-beda dari tiap murid. Apalagi hari ini yang kita alami dimanapun sekolah itu kita alami dengan sistem zonasi ini, maka semua masuk dengan berbagai potensi yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah SMA Negeri 1 Selepan hari ini adalah salah satu SMA yang sangat luar biasa saya pikir. Kenapa demikian? Satu titik yang perlu kita pahami bahwa SMA Negeri 1 Selepan ini tidak berada di pusat kota. Nah, kemudian dengan keterbatasan sarana prasarana, tapi mampu selama ini melahirkan lulusan-lulusan yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, kalau kita berbicara SMA Negeri 1 Medan misalnya, yang dekat-dekat dengan pusat pemerintahan, terutama dinas pendidikan, kalau di sana mereka, anak-anak peserta didik itu banyak yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi, itu hal yang biasa saya pikir. Kenapa? Saya ambil analogi. Kalau pabrik tebu yang masuk adalah tebu dan keluar menjadi gula, itu wajar saja. Tapi perlu kita bayangkan hari ini kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, SMA Negeri 1 Selepan yang masuk itu ubi kayu, batang sawit,
habis itu ada akar kayu, akar pohon, semua masuk ke SMA Negeri 1 Selepan, tapi bisa keluar menjadi gula. Itu baru luar biasa, aplaus untuk kita semua. Artinya, pada hakikatnya, Ibu Erika dengan tim kerjanya selama ini telah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Hanya saja konsep dari pembelajaran berdiferensiasi ini baru dilegal standingkan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka, itu saja. Namun dalam prakteknya saya yakin dan percaya, apalagi Bu Erika udah guru yang sangat senior saya pikir, karena lebih kurang usianya 56 sampai 57 tahun. Yang sebentar lagi pensiun. Maka tinggal kita bagaimana memetik pelajaran dan hikmah dari ibunda kita dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan yang akhirnya ubi kayu, batang kayu, akar pohon, dan batang sawit tadi bisa keluar dari tangan kita menjadi gula. Itu yang paling penting. Itulah analogi yang bisa saya perumpamakan, memiliki kebutuhan khusus dan kemampuan yang berbeda-beda ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Berbagai macam potensial yang masuk ke SMA Negeri 1 Selepan khususnya dan sekolah kita masing-masing, tapi bisa keluar menjadi gula. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi adalah membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap peserta didik. Nah, hal yang sederhana, dan ini saya yakin dan percaya juga sudah kita praktekkan. Sudah kita praktekkan. Example, saya kalau mohon izin, saya sebagai guru agama Islam. Kalau saya sebagai guru agama Islam, misal membahas tentang Asmaul Husna, bab pembahasan Asmaul Husna. Di mana di dalam bab Asmaul Husna itu, ada salah satu tujuan pembelajarannya adalah penguasaan ayat Al-Quran, melafalkan dengan baik, sesuai dengan makhrajatul huruf, tajwid yang fasih. Namun, perlu kita pahami bahwa di dalam kelas kita itu juga, jangankan untuk menghafal surahnya, untuk membacanya saja pun dia belum bisa. Nah, lantas bagaimana dengan kondisi itu? Silakan yang sudah memiliki kemampuan baca Quran, dia kita berikan tugas untuk membaca Al-Quran, dia kita berikan tugas untuk menghafal. Tapi bagi yang belum bisa membaca Al-Quran atau bahkan belum mengenal huruf hijaiyah, maka kita berangkat dari pengenalan huruf hijaiyah kembali kepada dia. Dan itu tidak tertutup kemungkinan pasti akan kita temukan. Kalau satu contoh yang lain, misal pembelajaran matematika, kita berbicara sinus, kosinus, tangent, dan lain sebagainya. Sementara ada siswa kita yang kali-kali 8 pun dia nggak tuntas. Maka perlu penyesuaian. Jangan kita paksakan yang belum hafal kali-kali harus mampu menguasai rumus sinus, kosinus, tangent, dan lain sebagainya. Maka itu nggak mungkin sampai. Kalau di pelajaran bahasa Inggris misalnya, kita harapkan siswa itu bisa berdialog, bisa berbicara, memiliki linguistik yang baik, memiliki pemahaman kosakata yang banyak. Sementara ketika siswa itu dari yang dia mungkin belum mengenal kata-kata sederhana dalam bahasa Inggris, dengan proses pembelajaran yang kita berikan, dari yang dia tidak mengenal bahasa Inggris, dari yang dia tidak tahu kosakata bahasa Inggris, yang dia tahu cuma yes no aja. Namun dengan proses pembelajaran yang berbeda yang kita berikan kepada siswa itu, dari yang dia tidak tahu sama sekali, nol pengetahuannya bahasa Inggris, dia dapat 20% dari bahasa Inggris. Itu sudah terjadi perubahan. Sebaliknya, dengan siswa yang dia memang mungkin sudah bisa berbicara dengan bahasa Inggris, sudah baik conversationnya dengan rekan sejawatnya, dia sudah bisa berdialog dengan bahasa Inggris, maka kita berikan muatan yang lain. Kalau dulu di istilah KTSP atau kurikulum 2013, pengayaan, kita berikan pengayaan kepada dia. Nah, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi
ini melibatkan penggunaan metode pengajaran yang bervariasi. Dalam hal ini kita lebih memperhatikan apakah siswa itu kinestetik, apakah siswa itu dia lebih fokus dengan gambar, apakah siswa itu harus ada pergerakan, bergerak dalam proses pembelajarannya, maka metode yang kita gunakan juga harus bervariasi. Tidak bisa hanya metode ceramah saja, atau tidak bisa kita hanya metode jigsaw saja. Ya pastinya kita gunakan metode yang lain sesuai dengan kebutuhan dari belajar murid tadi. Apakah kita buat the poster comment yang tiap-tiap kelompok itu kita minta untuk mengomentari dengan bergerak dia ke kelompok yang lain menunggu bergerak ke kelompok yang lain, dan lain sebagainya. Banyak metode mungkin yang bisa kita gunakan untuk membuat proses pembelajaran itu bisa energik dan semangat. Kemudian terakhir, beberapa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pendekatan instruksional dengan cara guru itu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kita kuasai, yang kita mampu, demi dan untuk kebutuhan pembelajaran peserta didik, baik secara individual ataupun secara berkelompok. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk bisa mengcover semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Tidak hanya yang memiliki kemampuan unggul, tidak hanya peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih, tapi juga memang dapat kita sesuaikan dengan tiap-tiap peserta didik kita. Nah, kalau kita merujuk pada definisi, sebenarnya penjelasan saya di awal tadi sudah mengarah pada definisi, tapi supaya menjadi tambahan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi kita bersama, secara bahasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel. Fleksibel di mana menyesuaikan dengan kebutuhan murid, yang mencakup mulai dari start perencanaan. Ini biasanya kalau dulu namanya RPP lah ya. Kalau sekarang sudah berganti, berubah nama menjadi modul ajar. Kemudian persiapan dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar dari tiap-tiap peserta didik di dalam kelas. Nah, di mana melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, guru bisa mempertimbangkan siapa yang mereka hadapi, peserta didik ini model yang seperti apa, bagaimana tingkat kemampuannya, sehingga dapat menetapkan apa yang akan kita ajarkan. Apakah ini apa yang akan kita ajarkan? Apakah pembelajaran ini bisa kita berikan setara semua seperti yang tadi di awal saya jelaskan? Kemudian di mana mereka mengajar, dan bagaimana ini bicara metode cara mengajar, model pembelajaran yang kita pakai. Nah, sering terkadang kita salah kaprah berbicara pembelajaran berdiferensiasi ini. Di mana terkadang untuk murid yang memiliki kemampuan lebih, kita berikan tugas double, kita berikan tugas ganda. Sementara untuk murid yang memiliki kekurangan, ya kita fokus untuk mengajarkan dia saja. Nah, ini juga enggak fair. Yang sebaiknya bagi yang tidak memiliki dan tidak berhasil dalam materi itu, maka kita boleh lakukan remedial. Nah, namun bukan berarti yang sudah tuntas kita suruh menunggu. Ini juga enggak efektif. Maka yang sudah tuntas kita berikan pengayaan. Hal apa yang perlu kita berikan? Kalau di pendidikan agama Islam misalnya, dia sudah dapat tujuan pembelajaran, menjelaskan bagaimana sikap perilaku yang harus muncul ketika mempelajari tentang sikap jujur, qanaah, amanah, dan lain sebagainya.
Maka pengayaannya adalah bagaimana tauladan dari seorang Rasul dalam mencontohkan sikap jujur, amanah, dan seterusnya tadi. Padahal itu tidak ada di muatan materi kita, tapi kan itu bisa menjadi referensi tambahan bagi peserta didik kita. Nah, kemudian ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi ini, itu seperti yang saya sampaikan di awal, pada dasarnya sudah kita lakukan. Hanya pengesahan namanya saja. Yang pertama fleksibilitas. Dia harus fleksibel, tidak kaku. Sehingga berbicara fleksibilitas ini kita bisa menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Kemudian pengelompokan berdasarkan kebutuhan. Nah, jangan sampai kalau kita buat misal kelompok diskusi, jangan kelompok diskusi itu ya kita buat jangan homogen, heterogen lah kita buat. Apakah siswa ini yang kita kan bisa menilai apakah siswa ini pintar, apakah siswa ini aktif, maka kita gabungkan dengan kawan-kawannya yang mungkin kurang aktif. Atau kalau berbicara tentang ketercapaian pembelajaran, maka kita kelompokkan yang mana yang sudah tuntas dan mau kita berikan pengayaan, yang mana yang harus kita ulang atau kita remedialkan. Kemudian adanya penilaian formatif, tantangan yang sesuai, dan keterlibatan aktif dari semua siswa. Nah, kemudian metode pembelajaran berdiferensiasi ini sering kita dengar dengan 3 hal, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, adapun diferensiasi konten ini adalah mengacu pada isi atau materi dari pembelajaran. Di mana diferensiasi konten ini dapat dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan dan pemahaman siswa terhadap satu pembahasan tertentu. Apakah siswa itu sudah paham, belum paham, ataukah paham tapi secara umumnya saja. Kemudian menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat dari siswa itu. Kemudian diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui berbagai aktivitas seperti proyek, diskusi, dan simulasi. Kalau dulu kita sering kenal dengan istilah PBL atau PJBL. PBL atau PJBL, di mana PBL ini sering menuntut siswa untuk mampu berpikir kritis. Sementara PJBL itu project based learning. Kalau PBL problem based learning, kalau PJBL project based learning menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan itu. Nah, walaupun tidak selamanya hasil project based learning itu harus berupa barang atau produk, tapi juga bisa proyek itu, yang dimaksud proyek itu berupa konsep, gagasan, ide-ide, atau mungkin dia dapat menemukan teori yang baru. Nah, dalam project based learning nanti berbicara proyek yang akan dihasilkan itu menghasilkan suatu produk untuk menunjukkan hasil belajar mereka, apa hasil dari belajar mereka. Sementara kalau problem based learning itu hanya menyajikan solusi otentik saja untuk masalah yang diberikan. Nah, kemudian guru juga bisa memberikan variasi melalui adanya pembelajaran secara individual ataupun kelompok-kelompok belajar di dalam kelas, kelompok-kelompok diskusikah, kelompok yang nanti hasilnya misalkan bisa produknya itu misalnya
hasil makalah untuk dipresentasikan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada diferensiasi produk. Adapun yang diferensiasi produk itu adalah produk apa yang muncul yang dapat kita jadikan sebagai bahan penilaian terhadap penguasaan materi yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, metode penilaian yang terbaik adalah yang sesuai dengan minat intelektual dan gaya belajar dari masing-masing siswa. Pendekatan diferensiasi produk ini biasanya cenderung memberikan siswa pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka secara pribadi. Kemudian dapat memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara, apakah itu presentasi kelompok, presentasi individual, ataukah mereka kita tugaskan untuk membuat portofolio, atau mungkin dalam pembelajaran lain, karya seni mungkin yang bisa ditampilkan sebagai produk dari proses pembelajaran yang kita lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu mengetahui beberapa hal agar memang pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Yang pertama, paham tujuan pembelajaran. Kita mengetahui tujuan pembelajaran. Sebelumnya pastinya untuk mengetahui tujuan pembelajaran, ya kita harus menyesuaikan diri dulu dengan penguasaan kurikulum merdeka. Nah, ini perubahan-perubahan nama saja ya nih. CP, ATP, indikator tujuan pembelajaran, dan yang akhirnya masuk pada asesmen atau penilaian, sehingga guru dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu peserta didik untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, ada yang mengatakan sama, tapi memang pada prinsipnya tujuan pembelajaran dan indikator ini bisa kita bedakan. Nah, terutama yang menjadi perbedaan prinsip dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK dalam istilah kurikulum merdeka, bahwa murid itu memiliki kemampuan yang akan dirumuskan pada indikator pencapaian kompetensi yang merupakan target dari pencapaian kemampuan individu. Sementara kalau kita berbicara tujuan pembelajaran adalah target pencapaian pembelajaran siswa itu secara menyeluruh, secara kolektif. Nah, kemudian ini kalau kita mau petakan, yang harus dipahami berbicara tentang yang kedua, yaitu mengetahui kita kebutuhan belajar dari setiap murid kita. Nah, kita harus perhatikan bagaimana kesiapan belajarnya di awal pembelajaran. Kita cek dulu kesiapan belajar siswa. Mungkin ada dia yang di rumah masih lagi bermasalah, mungkin ada yang di rumah tadi malam nggak bisa tidur karena kondisi apa gitu. Nah, kemudian minat belajar yang berbeda-beda, mungkin dia di pelajaran olahraga semangat, tapi giliran pelajaran matematika suntuk, begitu pelajaran agama stres. Kemudian profil belajar dari siswa itu, bagaimana kondisi lingkungannya, ya budaya yang terjadi di lingkungan sekitarnya, mungkin ada di sekitar siswa itu tinggal, yang mereka itu terkadang mayoritas kawan-kawan seumurannya mungkin udah putus sekolah. Kemudian gaya belajar siswa itu seperti apa yang dia senangi, dan tingkatan intelijensi question yang pasti
tiap-tiap siswa itu memiliki IQ yang berbeda-beda. Sehingga dengan hal tersebut, kita harus mampu mengakomodir, memperhatikan, agar memang kebutuhan belajar murid itu dapat kita capai. Nah, dalam kebutuhan belajar murid, lebih dikenal dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu minat. Minat itu masuklah nih, bagaimana hobinya, di mana senangnya, apakah dia lebih senang pelajaran olahraga, apakah dia suka pelajaran sains, apakah dia lebih suka menulis, atau mungkin dia lebih suka mengarang, berdrama, atau mungkin dia lebih senang dengan praktek. Kemudian profil kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini tadi juga udah kita jelaskan terkait dengan konkret atau abstrak. Apakah kesiapan belajarnya itu sederhana atau malah kompleks dia. Kemudian nanti saya jelaskan lagi lebih detailnya, dan profil belajar terkait dengan lingkungannya, tempat tinggalnya, budaya atau tradisi kebiasaan di lingkungan itu, kemudian tingkat intelligency quotient yang dimiliki oleh tiap-tiap murid kita itu seperti apa. Nah, kesiapan belajar ini lebih sering memperhatikan kemampuan atau kapasitas peserta didik untuk mempelajari dan memahami. Kemudian, contoh dari melihat kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajarnya, readiness, Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya yang ditetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nah, setelah diobservasi, maka didapatlah kesiapan belajar murid itu. Mungkin ada beberapa murid yang sudah memahami konsep keliling. Kemudian ada beberapa murid yang mungkin memahami konsep keliling tapi belum maksimal, belum terlalu fasih. Kemudian dan ada beberapa murid yang dia belum paham, belum bisa memahami. Nah, ini tadi dengan tingkatan yang berbeda-beda, tak mungkin kita paksakan, tidak mungkin bisa kita paksakan. Murid itu tetap harus kita berikan pembelajaran matematika yang berkaitan dengan keliling bangun datar ini. Maka kita sesuaikan dengan kemampuan dari murid itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan minat belajar murid, keinginan murid dalam pembelajaran itu tidak bisa kita paksakan. Mungkin murid ini ada yang lebih senang pembelajaran olahraga, tapi dia tidak senang pelajaran matematika. Nah, walau demikian, paling tidak tugas kita adalah bagaimana siswa itu tetap dapat disiplin mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Namun jangan kita paksakan murid itu harus paham dengan materi yang kita sampaikan. Nggak bisa kita paksakan karena mungkin kecenderungan, keinginan, kemampuan, dan minat dia yang mungkin berbeda-beda. Ini saya pakai referensi supaya nampak agak-agak keren aja lah, ya kan. Minat itu adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di mana minat itu adalah keadaan respon dari tiap-tiap pribadi terhadap objek sesuatu yang membuat dia merasa senang, tertarik, berminat. Nah, kemudian minat juga itu bisa juga diartikan dengan kecenderungan individu untuk terlibat dengan objek atau topik tertentu dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini minat. Kemudian ini area minat nih, oke lah, udahlah itu. Tadi masalah teknologi, atletik atau sains, dia lebih hobi dengan pelajaran biologi apa segala macam, atau mungkin kecenderungan dia lebih suka dengan musik gitu. Nah, kemudian
Kebutuhan belajar murid yang ketiga itu adalah profil belajar murid. Bagaimana lingkungan belajar itu, apakah nyaman atau tidak nyaman dengan lingkungan belajarnya, kemudian apakah kondisi kelasnya itu maksimal. Kadang-kadang gini, kalau saya kasih contoh, pagi biasanya murid itu lebih santai belajar, tapi kalau sudah jam siang, wah itu mulailah tuh ada yang ambil buku, wah begini, kayak mana mau konsen belajar sambil berkipas dia belajar. Nah, walaupun memang kondisi keadaan yang memaksa kita harus tetap bisa belajar dengan maksimal. Nggak bisa lah pula kita, nggak mungkin kita bisa samakan dengan sekolah-sekolah bonafit yang ada di metropolitan, yang lingkungan sekolahnya mungkin sudah full AC gitu. Tak mungkin bisa kita paksakan. Nah, kemudian latar belakang budaya. Apakah kebiasaan anak ini di lingkungannya sudah banyak yang putus sekolah sehingga motivasi dia untuk sekolah juga sudah mulai minim, sehingga kita harus memulainya lagi dengan motivasi. Kemudian apakah anak ini aktif atau malah dia adalah sosok yang pendiam. Nah, ini kan juga harus kita sesuaikan. Latar belakang murid ini macam-macam, karena latar belakang murid itu kan macam-macam. Ada dia yang mungkin dari tadinya pintar karena keluarganya broken home, akhirnya jadi down dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kecerdasan majemuk. Kecerdasan yang beragam ini mungkin ada yang dia visual, ada yang audio, ada yang audio visual. Dia gampang merespon, menangkap kalau materi itu disampaikan dengan ceramah. Tapi mungkin ada siswa itu yang lebih cepat dia nangkap kalau kita buat PowerPoint, kemudian dia lihat gambar, itu mungkin dia lebih konsen. Ada yang mungkin dia audio visual, ada musikal, ada kinestetik, interpersonal, dan lain sebagainya. Kecerdasan daya tangkap siswa itu yang bermacam-macam tergantung dengan intelligence question dasar yang dimiliki oleh si anak tersebut. Nah, untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, ya bolehlah kita buat angket di awal pembelajaran, salah satu diantaranya, atau kita buat dengan asesmen awal, tes uji kemampuan di awal, kemudian kita identifikasi dulu, kita perhatikan dulu bagaimana pengetahuan awal yang dimiliki murid, kemudian tapi ini jarang dilakukan. Yang kedua ini berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kalau memang dia sudah kelas 2 atau kelas 3, oke lah kita bisa evaluasi, kita boleh cari tahu dari murid sebelumnya. Tapi untuk kelas 10 memang kecil kemungkinan kita bisa berbicara dengan guru dari murid itu sebelumnya. Tapi kalau memungkinkan, nggak ada salahnya kita berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Guru di SMP atau MTS-nya. Atau mungkin kita bisa cross-check dari nilai raport. Misal saya guru agama, bagaimana nilai raport pelajaran agama dia pada tingkat SMP. Atau ketika saya ngajar kelas 3, kelas 2 bukan saya gurunya, saya boleh cek bagaimana nilai raport dia di kelas 2. Kalau menurun, kita harus cross-check lagi. Apa penyebabnya menurun? Kenapa di kelas 2 dia bagus nilainya, di kelas 3 kok nurun nilainya? Apakah karena pengaruh pergantian guru? Begitu sama kita, dia malah nggak senang. Sehingga yang tadinya minat belajarnya tinggi, malah anjlok jadinya. Karena nggak ketidaksenangannya dengan kita. Kemudian memperhatikan dan mengamati perilaku murid, ya mungkin secara umum ya, secara umum. Karena jumlah murid kita yang bervariasi, dengan jumlah kita yang banyak, memang ini menjadi PR besar bagi kita. Yang saya sendiri juga
sampai hari ini masih belajar mengamati perilaku murid. Nah, kemudian dilakukan asesmen berkelanjutan. Adanya penilaian, asesmen ini penilaian, kemudian untuk bisa mengevaluasi bagaimana dalam dunia pendidikan modern ada dua pendekatan asesmen. Ada dua pendekatan asesmen umum yang digunakan. Yang pertama asesmen bertahap dan asesmen berkelanjutan. Nah, ini sebagai referensi ada diterbitkan di Kompasiana, efektivitas asesmen bertahap dan asesmen berkelanjutan dalam pendidikan. Jadi di kelas, karena ujian nasional sudah tidak ada, beralihlah Kementerian Pendidikan menggunakan asesmen. Nah, selain asesmen di tingkat sekolah, kita juga bisa melakukan asesmen di tingkat pelajaran kita masing-masing. Yang pada intinya, target dan tujuan kita itu berkaitan dengan proses belajar yang menjadi targetan utama kita, di mana proses belajar itu di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan siswa, serta adanya hubungan timbal balik, interaksi timbal balik yang berlangsung dalam suatu kegiatan pembelajaran, sehingga memang pembelajaran itu bisa maksimal. Kalau kita gunakan metode zaman dulu mungkin CBSA, catat buku sampai habis, maka yang tadi telah kita bahas sia-sia, hanya teori dalam panggung retorika saja. Namun bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar dapat kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Oke. Terakhir, manajemen kelas yang efektif. Untuk bisa memanajemen kelas yang efektif, agar dapat menentukan dari keberhasilan belajar, di mana dalam manajemen kelas itu yang terutama kita harus buat peraturan kelas. Kita yang sering dikenal dengan istilah kesepakatan kelas. Jadi di situ ada reward dan punishment. Kita berikan reward, kita berikan pujian, kita berikan sanjungan, kita berikan hadiah, atau kita berikan hukuman. Nah, kemudian ini sebagai akhir, 7 langkah penting dalam manajemen kelas agar memang proses pembelajaran itu bisa efektif. Yang pertama tadi membuat peraturan kelas, yang kedua mengatur waktu dan tatanan ruang yang baik buat senyaman mungkin, kerapiannya memang bagus, kemudian adanya umpan balik. Ada umpan balik, ada diskusi lah, ada diskusi antara murid dengan murid atau antara murid dengan guru. Kemudian adanya penerapan konsep belajar yang aktif dan bervariasi. Artinya kita harus memperbanyak perbendaharaan metode pembelajaran, model-model belajar yang sangat bervariasi agar bisa menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang tidak monoton. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada yang mungkin tidak sesuai dengan pemahaman yang mungkin Bapak Ibu ketahui, atau ada yang kurang perfect dari yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf karena memang penyesuaian diri untuk proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang pada dasarnya memang sudah kita lakukan. Tapi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin harus kita sesuaikan kembali dengan konsep pembelajaran kekinian melalui implementasi kurikulum merdeka. Itu. Dan nanti kalau untuk menanamkan sikap dan perilaku anti korupsinya bisa nanti mungkin ditambahi dan dilengkapi oleh pembicara yang kedua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon izin Ibu Erika.
Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu senantiasa sukses dalam karirnya dan sehat-sehat. Ibu senantiasa sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa beserta keluarga besar. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Era Syahputra Siregar atas materinya yang sangat insightful, Pak, dan menggugah kesadaran kita tentang pentingnya pendidikan yang berdiferensiasi ini, Pak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua kita, Ibu Lailan Syafitri Siregar, MPD dari tim pengembang kurikulum. Ibu Lailan akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penerapan lintas mata pelajaran dalam menanamkan sikap anti korupsi secara efektif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Lailan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan webinar mengenai tentang aktivitas pembelajaran berdiferensiasi lintas mata pelajaran menanamkan sikap dan anti korupsi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sailepan, Ibu Erika Rosdiana MSI. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya untuk memberikan berbagi, saya bilang berbagi informasi mengenai tentang materi hari ini yang akan saya bahas. Menanamkan anti korupsi dengan asas pendidikan Kiai Hajar Dewantara, itu nanti yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Di sini saya tidaklah mengajari ikan yang sudah pandai berenang dan burung yang sudah pandai terbang. Hanya saja di sini mungkin saya sebagai narasumber yang mungkin hanya sekedar berbagi informasi apa yang telah saya dapatkan sebelumnya. Nah, berbicara mengenai tentang pembelajaran diferensiasi lintas pelajaran dalam menanamkan sikap dan perilaku anti korupsi ini. Nah, di sini saya akan lebih spesifikkan pembahasan hari ini, yang mana lebih kepada tentang bagaimana cara kita untuk menanamkan sikap anti korupsi yang kita ambil dari gagasan asas pendidikan Kiai Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Kiai Hajar Dewantara, di sini ada dua kata, yaitu pengajaran dan pendidikan, yang dimana pengajaran dan pendidikan ini mempunyai perbedaan dalam maknanya. Pengajaran merupakan suatu proses sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini anak didik ditanamkan dulu pendidikan agar nantinya dia akan bisa menghadapi dunia yang sebenarnya. Nah, jadi dapat disimpulkan menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat
persemaian benih-benih kebudayaan dalam bermasyarakat. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, bukan hanya sebagai seorang pengajar, namun kita juga sebagai seorang pendidik yang mana menanamkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kita bisa kembangkan kepada peserta didik kita sebagai modal dia untuk nantinya ke depan menghadapi dunia ini di dunia kenyataan kalau kita bilang ya, di dunia ini seperti apa, sehingga kita dalam dunia pendidikan tidak hanya sekedar mengajar saja, tidak sekedar memberikan pembelajaran-pembelajaran yang telah kita susun, namun ada nilai yang kita tanamkan kepada peserta didik. Nah, Kiai Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun dasar-dasar pendidikan itu, tujuan pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada perumpamaan di mana seorang guru itu, seorang pendidik, seorang pengajar itu diibaratkan sebagai petani. Nah, di sini kita mempunyai benih untuk kita tanam. Nah, bagaimana benih ini menjadi tanaman yang baik? Melihat prosesnya, apakah prosesnya ini nanti bisa menghasilkan hasil yang bagus atau malah hasil yang buruk. Semuanya itu tergantung kepada bentuk prosesnya. Prosesnya itulah yang dinamakan pendidikan dan pengajaran itu. Pendidikan seperti apa yang kita terapkan, kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, dengan pendidikan dan pengajaran tersebut merupakan suatu proses, maka kita akan melihat hasilnya. Seperti tanaman jagung ini ya, ini merupakan hasil yang baik. Karena apa? Prosesnya dilewati dengan baik. Tahapan-tahapannya dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya pun baik. Begitupun sebaliknya, ketika tidak ada keberhasilan dalam proses penerapannya, maka hasil yang kita inginkan tidak tercapai. Jadi ke depan kita sebagai pendidik melihat peluang untuk menerapkan sikap kita, menerapkan sistem pembelajaran yang seperti yang telah diulas oleh Pak Era tentang bagaimana kita harus bisa menerapkan, menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi siswa-siswa kita. Nah, sini ada Kiai Hajar Dewantara, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di kodrat alam ini yaitu lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman ini ialah perubahan dari waktu ke waktu. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Di mana kodrat alam dan kodrat zaman ini dapat berjalan dengan selaras, dengan baik, kalau tidak. Kodrat alam ini dan kodrat zaman ini bisa berjalan dengan selaras, dilihat dari bagaimana kita mengkolaborasi antara perkembangan zaman, kemajuan teknologi itu kita selaraskan, sehingga kodrat alam yang tadinya berkembang saat ini sehingga kodrat alam yang tadinya untuk bisa membentuk sifat dan membuat siswa itu mempunyai, apa ya kita bilang ya,
Kodrat alam berkaitan dengan sifatnya atau bentuk lingkungannya sesuai dengan perkembangan zaman memanfaatkan teknologi-teknologi yang telah ada. Menurut Kiai Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, di sini melalui budi pekerti. Nah, budi pekertinya ini kita tanamkan, baik kita lihat secara kognitifnya sebagai ciptanya, menggunakan pemikirannya, sehingga pembelajaran yang ia dapatkan dari hal yang telah kita tanamkan dapat diselaraskan dengan secara afektif dan menimbulkan suatu karya oleh peserta didik tersebut. Nah, kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang dimana dalam profil pelajar Pancasila ini ada kata beriman dan ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, disinilah penanaman sikap kita, penanaman sikap kepada peserta didik untuk nantinya menjadi yang kita harapkan kepada dia mempunyai perilaku kejujuran, sehingga sikap dan anti korupsi itu kepada peserta didik dapat kita terapkan. Nah, modal utamanya adalah mempunyai keimanan dia terlebih dahulu. Karena apa? Keimanan itulah suatu modal kepercayaan dia menjadikan dirinya sebagai seorang yang jujur. Nah, selebihnya itu mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Nah, ada pun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, memberikan informasi. Informasi itu pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu, kan diberitahu. Nah, ini merupakan suatu proses bentuk pembelajaran yang tadinya yaitu diferensiasi tadi ya, berkaitan dengan proses pembelajaran diferensiasi. Semua itu berfokus kepada peserta didiknya, student center ya, bukan lagi hanya sebagai teacher center. Semua itu kita berpusatkan kepada peserta ataupun siswa kita. Nah, selanjutnya itu adalah otomatisasi pembelajaran yang mampu membina siswa berpikir kritis bukan mekanis, sehingga sikap dan sigap dalam mencapai ataupun mencari ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu ada komputasi, yang mana mengembangkan kemampuan siswa dalam hal merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan atau menjawab masalah. Dan selanjutnya yaitu komunikasi, mengembangkan siswa dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi dalam berbagai permasalahan kontekstual yang dihadapinya. Merdeka belajar dan belajar merdeka itu merupakan praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial dalam emosional. Nah, pembelajaran dengan berdiferensi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu hal yang pertama yang harus diterapkan adalah kepada peserta didik, yaitu kejujuran. Nah, ini hal dan modal yang utama dalam menerapkan perilaku dan sikap anti korupsi ini kepada peserta didik. Di mana kalau dalam pendidikan agama Islam, materi kejujuran ini sudah ada di semester pertama. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, dia di kelas 10 sudah masuk pembelajaran. Tapi kalau di K13 itu di kelas 11 itu pada semester pertama, itu yang dimana menanamkan sikap kejujuran. Berujuk kepada Quran Surah At-Taubah ayat 119. Hendaklah kalian berperilaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada syurga. Nah, sikap kejujuran inilah yang sangat utama dalam kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Dan selanjutnya tak kalah pentingnya juga ada kepedulian, kemandirian, disiplin, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kalau tadi moderator membuka dengan pantun dan narasumber pertama juga membuka dengan pantun, kalau ini saya menutup presentasi juga dengan pantun. Singkat saya memberikan pantun, membuat pintu dengan besi, besi dirakit dengan banyak fungsi, pembelajaran berdiferensiasi, menjadikan siswa anti korupsi. Demikian, saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lailan Sapitri Sregar atas pemaparan yang sangat amplifikatif dan memberikan wawasan baru bagi kita semua, serta pantun yang sangat keren, Bu. Uh, Kini kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang hadir di sini, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Mohon sebutkan nama dan mengaktifkan kamera sebelum bertanya. Kepada para audiens, saya persilahkan. Menunggu yang lain, izin boleh saya, Pak Moderator? Ya, baik, Bu. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman kita ya yang mungkin bisa sama-sama kita untuk berdiskusi. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu narasumber. Ini agak terbuka nih, apa namanya, yang selama ini agak-agak ada pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya kan. Nah, tapi izin Bapak dan Ibu narasumber, kita saya sih hanya mau diskusi gitu ya. Eh, Berdasarkan judul tadi, untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini, SMA Negeri 1 Selepan telah berusaha, misalnya eh, baik dalam sosialisasi, ya, seperti yang dikatakan Bu Lelan, mungkin tadi masuk dalam pembelajaran ya Bu ya, kelas 10 dengan kelas 11 tadi. Kemudian kalau kita secara berdiferensiasi, kita udah coba-coba misalnya, apakah kalau kita membuat perlombaan futsal, contohnya Pak Era. Jadi di situ di perlombaan futsal itu kan ada sportivitas, kejujuran gitu ya Pak ya. Apakah itu juga udah termasuk kepada kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi secara berdiferensiasi itu bagi anak-anak yang suka futsal, kita ini lebih semangatkan mereka. Jadi kalau di ini kan jelas bahwa tidak ada nepotisme, bahwa mereka harus jujur. Kalau enggak kan nanti goalnya dibuat-buat gitu ya Pak ya. Apakah itu juga sudah termasuk? Kemudian kemarin kita P5 Pak. P5 itu ada kita buat itu kantong untuk anak-anak masuk ke dalam kelas belanja, kemudian mereka membayar sendiri dan mengambil kembalian sendiri. Itu juga usaha kita untuk menanamkan nilai kejujuran untuk nilai-nilai anti korupsi ini. Jadi tetap juga yang sukanya apa namanya pembelajaran, contohnya dengan wirausaha kita inikan. Namun Pak masih belum banyak rasanya gitu. Mohon saran lah Bapak dan Ibu, Pak Era Saputra dengan Bu Lailan. Siapa tahu kita bisa diberi lagi masukan-masukan yang lain. Jadi sekarang ini juga Pak, SMA Negeri 1 Selepan tuh udah buat warung kejujuran. Warung kejujuran, jadi anak-anak. Ini Pak Mahesa juga ya kan, Pak Mahesa udah ini masuk tim Pak untuk membantu mengembangkan SMA Negeri Selepan ini. Terima kasih untuk Universitas Tandem ya Pak ya. Jadi Betul, Bu. kita sangat beruntung dengan kolaborasi dengan mahasiswa dari Tandem, Bapak. Kami membuat sebuah proyek itu mengenai warung kejujuran. Terima kasih. Apakah itu juga udah masuk Bapak bahwa kita sesuai pembelajaran itu menanamkan sikap. Itu berarti kan Pak kebiasaan budaya positif juga kata Bu Eca ya kan Bu Eca. Kemarin Bu Eca bilang, Bu gimana supaya budaya positif di sekolah kita tingkatkan gitu ya. Apakah itu udah masuk?
Namun saya mengharapkan di komunitas kita ini ada, saya lihat ini ada tadi ada 30, sekarang udah agak berkurang nih. 30 peserta tadi udah ada. Ayo kalau memang ada kita diskusikan karena memang kebetulan inilah sekarang sentral yang sedang diminta oleh atasan kita kepada kita bagaimana menerapkan menanamkan anti korupsi itu di dalam pembelajaran kita. Saya rasa memang tadi menurut penjelasan Pak Era dengan Bu Lailan udah cocok sekali. Kumer itu kan akhirnya ke budaya positif juga ya Pak ya. Nah, jadi cumannya bolehlah Pak ditambahin dikit, mana tahu jadi kami guru-guru di sini jadi punya ide lagi yang lebih lain kan, namanya kalau digabung-gabungkan diskusi pemikiran lebih dari satu orang, saya rasa luar biasa Pak. Terima kasih Pak Era, terima kasih Bu Lailan, izin. Terima kasih Pak moderator, Pak Mahesa. Ya, baik. Boleh moderator? Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih langsung nih Ibu Erika yang sharing nih sama kita, dan juga dari pertanyaan itu juga menimbulkan inspirasi juga bagi kita umumnya para guru-guru. Ya, memang di mana salah satu dari diferensiasi tadi, misalkan anak itu lebih cenderung minatnya di futsal. Dan memang SMA Negeri 1 Selepan di bawah kepemimpinan Ibu Erika, yang saya ketahui saja sudah dua kali tuh buat turnamen futsal tingkat SMA, luar biasa. Nah, di mana memang yang menjadi tujuan utama dari Ibu Erika adalah meningkatkan rasa sportivitas. Ya memang di dalam sportivitas itu berkaitan dengan judul kita menanamkan nilai anti korupsi, juga punya kaitan yang luar biasa, di mana sebagaimana yang kita ketahui dalam futsal itu terbangunlah rasa solidaritas tim, kemudian rasa sportivitas, tidak saling mencederai antara satu dengan lain baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian munculnya kejujuran, terutama kejujuran wasit di dalamnya dalam menetapkan konsekuensi hukuman. Enggak seperti yang kita lihat di media sosial, di mana pertandingan PON itu ternyata sangat mengecewakan bagi seluruh rakyat Indonesia, antara Kalbar dengan Aceh selaku tuan rumah. Sementara berbanding terbalik nih dengan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Selepan. Memang dasar siswanya mampu, alhamdulillah menang. Kalau memang tidak mampu menurut pandangan wasit, ya tetap aja nggak payah disogok-sogok untuk memenangkan. Nah, kemudian adanya kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang telah dilakukan oleh Ibu Erika dan rekan-rekan kerja di SMA Negeri 1 Selepan. Salah satunya adalah kantin kejujuran, yang memang sepanjang sepengetahuan saya, kantin kejujuran ini marak di tahun 2011. Itu giat kantin kejujuran itu dari tahun 2011. Yang saya ketahui, baik itu di sekolah umum, di sekolah agama yang berbasis agama, atau bahkan kantor Kementerian Agama sendiri pernah membuat, Kabupaten Langkat pernah membuat kantin kejujuran. Alhamdulillah, semua kantin tumpur. Belum ada yang berhasil, Bu. Apakah kita berputus asa dengan kondisi itu? Tidak. Jangan, kalau kita berputus asa dengan kondisi itu, maka selesailah sudah usaha kita untuk menyampaikan kepada siswa-siswa kita, memberikan keteladanan kepada siswa-siswa kita untuk menghayu-hayukan, untuk menggaungkan jujur itu baik. Kalau kita menyerah, maka habislah sudah. Regenerasi kita laksanakan saja kantin kejujuran, masih ada beberapa kegagalan. Konon lagi kalau tidak kita laksanakan. Belajar saja kita, bergerak, berproses saja kita, terkadang belum tentu kita berhasil. Apalagi kita tidak berproses.
bergerak saja air itu belum tentu baik untuk dikonsumsi, konon lagi air itu yang terdiam. Mungkin bahkan kalau sumur mati, itu bahkan malah jadi beracun. Nah, artinya setiap pergerakan itu pasti akan menghasilkan kebaikan. Tidak cepat, lambat pasti akan berhasil. Yang terpenting, tidak menjadikan kita putus asa untuk dalam hal itu. Terutama berbicara kantin kejujuran ini yang mau saya sampaikan, izin Ibu, hampir rata-rata yang membuat kantin kejujuran belum ada yang berhasil. Tapi kita jangan merujuk Jepang. Jepang kenapa bisa? Yes, makanya dari sekarang kalau Jepang saja bisa, berarti Indonesia tidak tertutup kemungkinan pasti juga bisa. Bagaimana SPBU di Jepang itu bisa berjalan tanpa perlu adanya orang yang menjaga di situ? Mereka taruh sendiri duitnya, mereka ambil sendiri minyak yang mereka perlukan. Itu terjadi karena pembiasaan. Kalau kita lakukan secara terus-menerus, kebiasaan itu lama-lama menjadi bisa lama-lama menjadi terbiasa lama-lama menjadi luar biasa. Itu kalau dari saya. Kemudian mungkin beberapa tips secara teoritis. Beberapa tips yang mungkin bisa saya tawarkan secara teoritis. Yang pertama, adanya pendidikan etika yang tidak putus-putusnya, terutama para guru, menyampaikan hal ini kepada seluruh peserta didik. Nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, atau nilai-nilai akhlak, dan bahkan sekarang sudah diintegrasikan melalui kurikulum Merdeka ini ke dalam setiap pembelajaran. Ada nilai-nilai etika yang harus kita jadikan sebagai targetan pembelajaran kita. Dan menanamkan nilai-nilai integritas, jujur, disiplin, bersikap baik, bertutur baik. Nah, kemudian yang mungkin bisa kita harapkan adalah kolaborasi dengan semua unsur, terutama orang tua. Karena memang berbicara anti korupsi ini tidak terlepas dari peran orang tua, peran keluarga, peran lingkungan sosial kemasyarakatan. Ini nggak terlepas, walaupun ada falsafah yang mengatakan kalau emas sekalipun dilemparkan ke lumpur, diangkat kembali dia tetap emas. Artinya ketika seseorang itu memang mempunyai integritas yang tinggi, kemanapun dia berada, pasti integritas itu tetap dia bawa. Beda dengan emas tasi. Kita lempar ke lumpur, tinggalkan sebulan, kita angkat tinggal besi. Hilang emas tinggal besi. Nah, walaupun demikian, bagaimana kita bisa menjadikan peserta didik kita ini menjadi emas? Minimal kalau dia nggak bisa jadi emas, jadi perak deh. Nggak mampu jadi perak, jadi tembaga pun nggak apa-apa. Jangan jadi emas tasi. Di depannya terlihat baik, ternyata hanya polesan catnya saja. Isinya ternyata besi yang mungkin juga sudah berkarat. Makanya pembiasaan itu harus istiqomah tetap kita lakukan. Dan tak terlepas kolaborasi kita, ayolah collab kita dengan keluarga, terutama dalam hal ini kalau kita berkaitan dengan sekolah, harus tingginya peran BK, bimbingan konseling. Jadi BK itu yang mungkin cenderung salah kaprah adalah tempat untuk anak-anak bermasalah. Sepengetahuan saya, tugas BK itu bukan hanya memproses anak-anak bermasalah, tapi juga bagaimana dia bisa mengangkat nilai-nilai yang dimiliki oleh si anak, nilai-nilai positif yang dimiliki oleh anak, kemudian motivasi si anak dalam proses pembelajaran. Maka peran BK juga tidak terlepas adalah memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas integritas anak. Kemudian adanya pengenalan akuntabilitas. Misal dalam sebuah kepanitiaan, memang dari kepanitiaan di sekolah itu pun kita mulai anak itu dengan keterbukaan secara data, apa yang dia peroleh, kemana dia keluarkan. Apalagi macam Bu Erika ini yang sangat aktif di SMA Negeri 1 Selepan, yang saya tahu dalam berbagai hal kegiatan
terutama berkaitan dengan finansial yang dipercayakan langsung kepada siswa, maka siswa harus mampu memberikan laporan secara akuntabilitas. Ada keterbukaan dari siswa itu selaku peserta yang diberikan amanah oleh kesiswaan atau kepala sekolah untuk menjalankan sebuah kegiatan. Kemudian yang tak kalah penting tetap teladan. Mohon maaf, dalam Islam memang saya rujuk satu materi, kebetulan nih Bu undang orang yang guru agama Islam nih Bu. Jadi mau tak mau kita bawa sedikit Bu. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsir. Di mana tiap-tiap kita itu harus bisa mencontoh Rasul, yang Rasul itu telah memberikan suri tauladan yang baik bagi manusia. Jadi terjemahnya terjemah yang saya ya menggunakan bahasa saya Bu ya, bukan bahasa literalik dari Al-Qur'an. Jadi yang saya simpulkan begitu. Ada keteladanan. Ya memang salah satu dari tugas guru itu namanya juga guru. Guru itu yang digugu dan ditiru. Sehingga dalam falsafah Ki Hajar Dewantara yang menjadi filosofi pendidikan Republik Indonesia, Ingarso Suntolodo, ing Madyo Mangunkarso Tut Uri Handayani. Nah, yang kelima, hendaknya ada penguatan hukum dan sistem pengawasan. Ya memang kalau di sekolah itu di satu mungkin ada beberapa pihak yang mungkin memandangnya negatif. Kalau bagi saya, kalau sudah murid itu mencuri di sekolah, pecat. Karena kalau tidak, itu akan menjadi kebiasaan. Karena tidak selamanya mencuri itu karena kebutuhan. Yang terkadang mencuri itu karena penyakit. Hanya kebiasaan saja. Nah, walaupun hal ini mungkin ada beberapa yang menentang. Ya itulah tugasnya sekolah, benahilah, perbaikilah segala macam. Memang bisa, bukan tidak bisa kita perbaiki. Tapi untuk memberikan efek jera, itulah yang bisa kita lakukan. Hukumannya dipertegas. Ketahuan mencuri, pecat. Atau kembalikan ke orang tuanya, apa boleh buat. Nah, kemudian peningkatan kesadaran sosial. Adanya kepekaan. Ada kepekaan, kesadaran sosial, kesadaran dari dalam dirinya untuk menyadari bahwa korupsi itu tidak baik. Banyak cara korupsi, tidak hanya berkaitan ya yang sederhana aja deh. Kalau kita berbicara di sekolah, nyontek. Nyontek itu adalah cikal bakal mencuri. Kalau di sekolah saja dia sudah biasa menyontek, maka itu bagian dari benih-benih koruptor. Koruptor itu dimulai dari menyontek di sekolah. Nah, dan yang terakhir, adanya keterlibatan masyarakat untuk juga menghayu-hayukan, nih humas pula nih yang bagian nih, Dedek nih. Menghayu-hayukan kepada siswa kita untuk terlambat ya sudah, jujur saja, datang ke piket, lapor, Pak, Bu, saya izin terlambat, tadi kendala begini. Jangan kita biarkan siswa yang masuk secara sembunyi-sembunyi itu kita anggap hal yang biasa. Jadi kadang siswa ini udah tahu deh kita masuk jam 7:30. Dia datang jam 8 kurang. Kemudian dia cari-cari cara karena sekolahnya mungkin belum bergerbang, dia cari cara supaya bisa masuk dari jalur-jalur tikus gitulah kita bilang. Dan itu harus kita tindak. Maka harus ada campur tangan dari masyarakat sekitar. Komunikasi kita dengan masyarakat sekitar. Kalau ada siswa kita di sini sementara sudah jamnya masuk, tapi belum, tolong hubungi kami supaya kami bisa menjemputnya. Ya memang peran aktif dari humas harus lebih maksimal dalam hal ini agar dapat tidak hanya kolaborasi dengan orang tua, tapi juga mampu berkolaborasi dengan lingkungan sekitar masyarakat. Demikian, saya kembalikan kepada Pak Mahesa.
Terima kasih Pak Era Syahputra Siregar atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Bu Erika Rosdiana atas pertanyaannya Bu. Dan alhamdulillah kini kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum saya menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Era Syahputra Siregar, MPD, dan Ibu Lailan Syafitri Siregar, MPD atas ilmu dan wawasannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita masing-masing, terutama dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. Mentari terbenam di ujung desa, langit senja terlihat memikat. Selesai sudah acara kita, terima kasih atas perhatian yang hangat. Pohon mangga di tepi kali, buahnya ranum menggoda hati. Sampai jumpa di lain hari, semoga sukses selalu menyertai. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti acara ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama acara berlangsung. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nggak ada lagi teman-teman kita yang mau nanya. Maaf Bu, karena udah di ujung waktu Bu. Oh, ujung waktu ya. Iya benar Bu, karena kan disiplin waktu kita Bu kan. Dilihat Iya, dari iya. brosurnya sampai 15.45 Bu. Tuh. Jadi saya ngambil rezeki teman-teman tadi yang mau nanya Pak Era. Waduh, maafin Iya. Pak, saya ngambil ininya. Tapi Pak Era bagus banget, ini kan udah siap ya kalau yang mau ini. Tapi bagus itu keren. Bu Susan ada di sini ya. Kayaknya saya terinspirasi dengan yang tadi Pak, yang mengenai ujian ini kan kebetulan lagi UTS ya. Ya, Bu. Jadi bagus juga itu Bu Lelan kita buat satu apa namanya ya laporan tentang ininya mengenai menerapkan kejujuran di dalam waktu ujian ya Pak ya. Ya, Bu, ya, Bu. Bagus juga yang tadi BK juga ini Pak, makasih banyak Pak udah banyak kali apa namanya untuk program kita bisa lah untuk laporan juga nanti. Sama-sama Ibu, sama-sama Bu. Sehat-sehat Ibu. Kak Sondang, Ya, sukses terus. Iya, amin. padahal tadi sebenarnya mau ada juga sih diskusi dikit, tapi kan udah habis waktunya, baiklah, nggak apa-apa. Boleh aja Eh, Bu Susi. Kan kita udah selesai, boleh aja kan nggak apa-apa lo diskusi dikit aja boleh lah kan dari ini. Ayolah kita mau denger juga ya kan Pak. Boleh lah dikit. ya, izin ya, apa, Bapak Bapak moderator izin ya. Silakan Bu. Oke, baiklah. Terima kasih ya, apa seminar yang luar biasa dengan tema juga yang luar biasa. Sebenarnya tadi waktu Pak Era mulai, saya karena kebetulan saya tadi agak tidak sehat, jadi terlambat masuknya baru tersadar gitu. Tapi saya sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selepan, kemudian kepada eh, pemateri ada Lailan dengan Era yang sudah luar biasa menyampaikan materinya. Nah, saya sebenarnya di sini tadi mau berdiskusi sedikit mengenai eh, keyakinan kelas, ya. Nah, jadi sebenarnya tentang restitusi dan keyakinan kelas ini sebenarnya sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan seperti itu. Nah, saya hanya ingin bertanya kepada Pak Era tentang keyakinan kelas ini. Jadi, apakah menurut Pak Era perlukah kita melakukan keyakinan kelas di setiap pertemuan? Nah, apakah sangat urgensi kita melakukan keyakinan kelas itu di setiap pertemuan? Padahal contohnya gini, apa kita masuk kelas itu kan tidak selalu 2 jam atau 3 jam gitu. Ada juga kita masuk kelas itu hanya satu mata pelajaran. Di mana kalau di SMA memang satu mata pelajaran itu 45 menit. Tetapi kalau di SMP itu kalau saya tidak salah 35 sampai 40 menit. Nah, jadi ketika kita setiap masuk harus selalu membuat keyakinan kelas karena memang pada peraturan yang saya dengar itu setiap masuk harus buat keyakinan kelas seperti itu. Nah, apakah memang seurgensi itukah kita selalu membuat keyakinan kelas menurut Pak Era atau hanya perlu kita lakukan ketika kita masuk pertama kali? Manakah yang benar gitu? Dan sebenarnya kalau mau jujur kita juga karena saya pribadi jujur jarang ketika masuk itu membuat keyakinan kelas. Karena apa? Ketika keyakinan kelas yang saya pahami itu adalah ketika
pertama kali masuk, kemudian itu yang akan seterusnya. Dan boleh diingatkan sekali tentang keyakinan kelas. Nah, seperti itu kira-kira Pak Era. Nah, terus kemudian mengenai restitusi. Restitusi ini kan tentang bagaimana kita memberikan hukuman kepada murid gitu. Nah, apakah perlu kita yang langsung memberikan bagaimana hukuman itu ataukah kita serahkan kepada BK? Nah, atau setelah kita ke BK atau kita saja tidak perlu lagi ke BK? Bagaimana, Pak? Terima kasih, mungkin itu aja yang ingin. Sebenarnya rasa penasaran itu sudah ada dari kemarin, tapi nanti ajalah nanti. Dan memang bagus sekali tema hari ini ya. Jadi bisalah ditanyakan kepada Pak Era yang memang juga guru penggerak angkatan berapa Pak Era? Angkatan keempat ya, senior ini Bu. Karena saya masih calon. Terima kasih Pak Era, terima kasih Ibu, terima kasih moderator. Maaf Pak Era, banyak banget ini yang rasa pingin nanyanya nih. Kalau kita buka pintunya bisa nggak siap-siap kita. Tapi nggak apa-apa lah, izin lah Pak, ini satu pertanyaannya. Ya Pak ya, izin. Oke, Pak Maesa. Langsung saja Pak Maesa. Oh iya Pak, langsung saja Pak. Baik, ya terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari kakak kami nih, Bu Erika. Yang juga hari ini sedang menjalani program guru penggerak. Yes. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan berhasil sampai selesai walaupun agak sakit kepala sedikit lah ya. Amin, iya benar. Nah, berbicara tentang keyakinan kelas. Jadi pada dasarnya kalau sebagai wali kelas itu lebih gampang. Kalau sebagai wali kelas, karena memang kesepakatan kelas itu bisa disepakati dari start awal oleh wali kelas. Nah, sementara bagi guru mata pelajaran, keyakinan kelas ini kalau dulunya namanya kontrak belajar sih. Saya memahami hanya sesederhana itu. Namanya kontrak belajar, memang tidak ada literasi ataupun tidak ada regulasi yang menetapkan kesepakatan kelas atau keyakinan, sering disebut keyakinan kelas, atau kalau dulu kontrak belajar, yang menetapkan apakah pertemuan dibuat keyakinan kelas itu atau kontrak belajar itu kita mulai di awal. Kalau memang seandainya memungkinkan, karena memang nanti kan mungkin kita menggunakan metode yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan kesepakatan kelas yang berbeda lagi. Itu bisa kita terapkan di tiap KD pelaksanaan pembelajaran atau CP ya, capaian pembelajaran, bisa kita tetapkan sesuai dengan CP-nya. Tapi pada hakikatnya keyakinan kelas ini, sepemahaman saya, untuk mengefektifkan waktu KBM, maka kita laksanakan kesepakatan kelas itu di awal pembelajaran. Kenapa demikian? Karena selain kita harus banyak mengetahui tentang siswa, kita yang mengetahui diri kita sendiri. Kapan kita bisa jadi emosi, kapan kita bisa jadi tidak termotivasi untuk mengajar mereka. Kita harus sepakati itu di awal. Mungkin ada guru yang punya kesepakatan kelas, kalau saya sudah masuk, jangan lagi ada yang masuk. Itu kalau nggak kita kasih tahu di awal pembelajaran, tidak kita sampaikan di awal pembelajaran kesepakatan kelas itu, mereka nggak tahu. Atau kita nggak suka pembelajaran itu ribut, kita mau pembelajaran itu tenang, diam. Ada juga yang modelnya begitu. Kalau saya lebih suka kelas itu nggak boleh diam, harus ribut. Itu baru kelas. Kalau diam nanti pikir kantor polisi pula. Kan diam semua, berurusan dengan komputer ya kan. Nah, jadi kesepakatan kelas itu kondisional. Kak Sondang.
pada hakikatnya kita laksanakan kesepakatan kelas itu di awal. Karena kita yang tahu suka kita apa, mau kita apa. Dan itu harus, murid juga harus tahu. Kita sukanya ini, kita nggak suka kalau kamu begini. Supaya matching nih antara guru dan murid kita. Kalau kita is oke lah, kita sudah diajarkan psikologi belajar. Dari psikologi belajar itu kita bisa mengambil mengambil asumsi siswa ini begini, siswa ini begini, siswa ini begini. Tapi kalau siswa kan saya pikir belum mengetahui kita dengan konkret. Walau demikian, kalaupun harus dan memungkinkan kesepakatan kelas itu dilaksanakan pada tiap KBM dilaksanakan, juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena terkadang ketika forum diskusi, kita buat presentasi dengan nanti mungkin ke lab, ini kan kesepakatannya berbeda nih. Di lab ini maunya apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Sementara saat presentasi, mungkin peraturannya berbeda lagi. Kita mau kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya, kelas ini harus aktif, tiap-tiap kelompok harus memberikan pendapat atau pertanyaan dan lain sebagainya. Makanya kondisi ini yang memungkinkan di satu waktu keyakinan kelasnya ini bisa di awal pertemuan, tapi di waktu yang lain dengan kondisi yang berbeda, maka bisa kita laksanakan kesepakatan kelas ini pada tiap-tiap KD atau tiap-tiap materi yang akan kita ajarkan. Itu. Nah, mengenai segitiga restitusi, ini mungkin yang juga lagi dinikmati oleh Kak Sondang nih, berbicara segitiga restitusi, di mana bagaimana kita bisa menstabilkan identitas, kemudian bagaimana kita bisa menanyakan keyakinan, kemudian yang terakhir memvalidasi tindakan yang salah, sehingga kita harus memberikan reward atau punishment. Nah, tadi pertanyaannya apa ya terkait restitusi, Kak? Lupa pula, kepanjangan. Apa tadi ya pertanyaan mengenai restitusi? Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita kan Oh ya, guru ya, mata yes. pelajaran. Ya, udah, oke. Ingat. Nah, berkaitan dengan restitusi atau apa, kalau spesifiknya tadi bicara punishment, yang saya pahami punishment ini, hukuman itu, yang mengetahui hukuman itu gurunya. Walaupun tahapannya itu, ini sharing kita nih, mana tahu nanti Bu Erika mau nambahin juga boleh. Tahapan yang saya pahami, ketika murid bermasalah, berarti kita kecilkan lagi nih, murid bermasalah. Ketika murid bermasalah dengan guru, maka terlebih dahulu guru itulah yang menangani. Tuntas di tangan guru, selesai. Nggak tuntas di tangan guru, barulah guru menindak bersama-sama dengan wali kelas. Wali kelas juga ampun, wali kelas juga tidak sanggup, wali kelas juga tidak mampu, barulah berkolaborasi dengan bimbingan konseling. Jangan semua masalah itu ke BK, semua masalah itu ke BK. Nggak siap PR masuk BK. Aduh, urusan BK itu bukan cuma masalah seperti tadi yang saya sampaikan. BK itu tidak hanya terfokus mengurusi murid yang bermasalah. Maka terlebih dahulu kita selaku guru di dalam kelas, kitalah penguasa kelas itu. Ketika di dalam, makanya mohon izin seperti Bu Erika pun, kalau nanti masuk ke kelas, saya yakin dan percaya Bu Erika tetap permisi sama guru yang di dalamnya. Padahal secara jabatan nggak perlu. Tapi karena secara aturan, yang memimpin kelas hari itu adalah guru. Dialah pemimpin kelas pada hari itu. Jadi segala permasalahan maka diselesaikan oleh guru. Kalau memang tidak selesai, guru jangan langsung ke BK. Ada tahapan strukturalnya. Maka guru harus melaporkan kajian ini kepada wali kelasnya dulu. Wali kelas tidak respon, apa boleh buat? Kadang-kadang kan ada kejadian begitu, mohon maaf nih ya Bu. Kadang-kadang ada kejadian. Mungkin wali kelasnya nggak respon, baru kita boleh ke BK. Kalau wali kelasnya sudah respon dan itu sudah tuntas, selesai. Jangan dipanjang-panjangi ke BK. Di BK juga nggak selesai, di guru nggak selesai, naik ke wali kelas juga nggak selesai, naik ke BK.
BK juga tidak tuntas, barulah kekesiswaan. Itulah fungsinya wakil dalam struktur kepemimpinan. Jangan tiba-tiba kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu final. Di kepala sekolah itu, urusan murid dengan kepala sekolah, kalau sudah sampai ke kepala sekolah, pertahankan, keluarkan. Cuma dua itu. Kepala sekolah hanya ending. Pertahankan atau keluarkan. Maka kepala sekolah jangan kita bebani dengan urusan-urusan teknis di dalam internal kita, terutama urusan dengan murid. Kalau urusan guru dengan guru yang bertikai, oke lah, nggak ada yang jalan lain. Kepaksalah ngadu ke mama, ngadu ke bundanya. Tapi kalau urusan guru dengan anak, maka tuntaskan di ranah strukturalnya dulu. BK dulu turun tangan. BK juga nggak sanggup, panggil wakil. Wakil tuntaskan. Ternyata wakil juga tidak sanggup, udah nggak bisa lagi nih Bu, udah ampun kita bina anak nih, si cabut-cabut aja pelajaran Ibu, udah lah kita keluarkan. Laporlah sama kepala sekolah, baru kepala sekolah putuskan. Itu tingkatan untuk bicara restitusi punishment yang bisa kita lakukan. Kalau masih bisa kita tuntaskan selaku guru, tuntaslah permasalahan anak itu di tangan kita. Demikian. Wah, terima kasih ya. Maaf, bisa Pak? Ya, baik Bu, lanjutkan saja Bu. Iya. Makasih ya Pak moderator kita yang luar biasa. Ya, terima kasih ya Pak Era. Eh, Penjelasannya luar biasa, terbuka wawasan, terbuka pengertian-pengertian yang selama ini, pemahaman-pemahaman yang selama ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, seperti itu. Jadi menyenangkan ya diskusi ini. Sebenarnya kalau kita bahas terus-terus ini bakalan nggak selesai gitu. Tetapi terima kasih untuk masukan-masukan positif dan luar biasanya. Semoga semakin bertambah ilmu kita, dan juga Pak Era berobat Pak, biar nggak sakit batuk-batuk. Terima kasih Pak Iya, moderator. sedikit menambahkan Bu Eka, ini betul kali yang dibilang Pak Era. Sedikit menambahkan aja di dalam kita segitiga restitusi itu, tapi paling ini kalau bisa anak sendiri yang mengetahui di mana kesalahan dia, sehingga lebih gampang. Itu selalu diterapkan. Jadi bedanya dengan yang dulu gitu. Kalau dulu kan kita salah, ini salahmu, 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan kita lah yang ini supaya anak-anak menyadari. Cuman itu dikit tambahan dari saya. Makasih banyak. Ya, nanti akan dinikmati oleh Kak Sondang di teknik coaching Bu. Nanti di coaching Udah itu. siap, Udah siap. Nanti di teknik coaching Tapi itu mau panen raya. guru itu hanya memfasilitasi Yes. sebagai fasilitator. Iya benar. Apa yang menjadi problem dari si anak, yang menjadi persoalan si anak, kemudian dan dialah yang harus mengungkapkan solusi jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di dia. Begitu ya Kak ya? Iya benar. Enak diskusinya. Oh, aku senang juga mantap ini kita hari ini. Memang Pak Eka ini, Pak Era memang apa ya, inspiratif, apa namanya, pencerahannya luar biasa. Ya silahkan kembalikan ke Pak Mahesa. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Pak Era. Terima kasih untuk Bu Eka atas pertanyaannya. Dan karena udah mencapai ujung waktu, karena di sini kita belajar tentang perilaku anti korupsi, tadi mohon maaf saya mengakhiri karena kita juga harus belajar perilaku tentang disiplin waktu, Bu. Maaf untuk yang lainnya, karena mungkin ada pertanyaan untuk Pak Era. Makasih juga untuk Ibu Lailan atas wawasannya. Dan saya Mahesa Arga undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih banyak. Sama-sama Bu. Udah anti Terima korupsi kita ya. Terima kasih. Makasih Pak Era, makasih Bu Lailan, Izinnya Bu. makasih Bu Eka, izin live Ya, ya. sama-sama Ibu, Sama-sama izin Ibu, ya. sama-sama Ibu. Izin Terima live. kasih ya, Pak Bu. Zi. Bye-bye. Baru ini. Dadah. Izin live.